Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Intan Fahira Hasna, perwakilan dari kelompok 1, dan teman-teman saya. Ya, kami di sini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran dengan berjudul Program Kesehatan Ibu dan Anak dengan Standar Pelayanan Minimal. Yang pertama, latar belakang. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu dong adanya pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil, guna, dan berdaya guna. Standar pelayanan minimal itu apa sih? Standar pelayanan minimal itu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun pelayanan dasar, yaitu jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintah. Untuk mencapai target SPM itu seperti apa sih? Dinas Kesehatan mempunyai upaya kesehatan wajib yang dikenal dengan Basic Six, yang meliputi promosi kesehatan, KIA, dan KB, imunisasi, pemberantasan penyakit, gizi, dan balai pengobatan di samping dan melaksanakan upaya kesehatan pilihan seperti usaha kesehatan sekolah. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sebagian besar kabupaten atau kota di Indonesia ini tingginya angka kematian ibu. Begitu juga di provinsi Jambi ini, di mana sejumlah kematian ibu pada tahun 2014 terbanyak di kota Jambi, yaitu 9 kasus. Langsung saja kita masuk ke perencanaannya. Menurut Drucker, perencanaan itu adalah suatu proses kerja yang harus-menerus yang meliputi pengembalian keputusan yang bersifat pokok dan penting, dan yang akan dilaksanakan secara sistematik. Melakukan perkiraan-perkiraan dengan mempergunakan segala pengetahuan yang ada tentang masa depan, mengorganisasi secara sistematik segala upaya yang dipandang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan. Nah, dalam mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaat secara berhasil untuk berdaya guna. Untuk itu perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Nah, dalam penyelenggaraan anggaran program KIA ini, hubungan atau pengaruh antara masalah kesehatan kinerja program KIA dan pengaruh faktor lingkungan serta perilaku terhadap perencanaan penganggaran pada Dinas Kesehatan Kota Jambi. Karena adanya pembiayaan kesehatan suatu daerah dapat berdampak terhadap rendahnya pencapaian peningkatan upaya kesehatan di daerah tersebut. Saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Program Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Bagaimana proyek itu berjalan? Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan 4 strategi utama, yaitu meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas yang cost efektif dan berdasarkan bukti-buktinya. Yang kedua, pembangunan kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program, lintas sektor, dan mitra lainnya untuk melakukan advokasi digunakan memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan koordinasi perencanaan dan kegiatan MPS. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga
meningkatkan pengetahuan untuk menjamin perilaku kesehatan dan manfaatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang keempat itu adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjamin penyediaan dan pemanfaatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Selain itu juga kita akan memasang semua rumah di dalam terdapat ibu hamil akan ditempelkan stiker berisi nama, tanggal taksiran persalinan, penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi, dan calon pendonor darah. Dengan demikian, setiap kehamilan sampai dengan persalinan dan nifas dapat dipantau oleh masyarakat sekitar dan tenaga kesehatan sehingga bersalin ibu tersebut berjalan dengan aman dan selamat. Kegiatan ini merupakan penguatan terwujudnya desa siaga melalui upaya mengenali dan melakukan pencatatan data kehamilan yang ada di desa serta memberikan stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi kepada setiap ibu hamil di rumah agar masyarakat sekitar mengetahui keberadaan ibu hamil di wilayah mereka dan dapat dipantau bidan secara intensif. Selain itu, stiker juga bertujuan untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, membentuk kelompok donor darah agar ada jaminan tersedia darah yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi pendarahan pada ibu hamil bersalin dan nifas, merencanakan dan menyiapkan sistem angkutan desa untuk menangani kasus darurat kepada saat persalinan apabila diperlukan rujukan serta merencanakan pengumpulan dana dan menginformasikan ketersediaan bantuan Jamkesmas bagi yang membutuhkan. Nama saya Yuliana, Medulim Pripensilia, NPM 173112351550058. Di sini saya akan membahas tentang penganggaran. Berdasarkan jumlah anggaran Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2015 dan tahun 2016 memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan jumlah anggaran yang disampaikan bagi peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan keluarga berencana, di mana anggaran pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran tahun 2015. Pada tahun 2015, anggaran yang disiapkan hanya sebesar 308.333.200, sedangkan anggaran yang disiapkan bagi peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan keluarga berencana pada tahun 2016 sebesar 312.667.000. Adapun realisasi penggunaan anggaran pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan keluarga berencana yang disampaikan itu terdapat juga cangkupan yang termasuk dalam anggaran KIA. Tabelnya ada di PPT. Bagaimana sih penganggaran dihitung dan dianggarkan? Adapun kesesuaian target standar pelayanan minimal atau SPM dengan kenyataan ada yang realistis, ada yang tidak. Namun dari alasan yang dikemukakan cenderung tidak realistis. Ketidaksesuaian target dengan kenyataan di lapangan disebabkan angka target pada setiap indikator SPM dihitung dengan membandingkan capaian pelayanan dengan sasaran proyeksi, sedangkan sasaran proyeksi tidak selalu sama dengan kondisi di lapangan. Dinas Kesehatan Kota Jambi saat ini dalam menentukan sasaran sebagai penyebut untuk penghitungan pencapaian target program KIA, didasarkan pada proyeksi yang dihitung dari jumlah penduduk dengan rumus sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi proyek program kesehatan ibu dan anak disebut dengan KIA dengan standar pelayanan minimal disebut SPM.
Hasil evaluasinya terdiri dari 1. Dinas Kesehatan Kota Jambi melakukan proses penghitungan anggaran program KIA dengan cara mengikuti format yang ada mengisi secara rinci. Anggaran mengikuti kegiatan yang telah disusun. 2. Perhitungan anggaran di Dinas Kesehatan pada prinsipnya telah dikaitkan dengan target SPM. Namun perhitungannya sasarannya baru pada posyandu, rumah sakit, dan balai pengobatan, bukan per individu sasaran. Karena anggaran telah dibatasi dan apabila dihitung per sasaran individu, anggaran akan cukup besar. 3. Realisasi dan kecukupan anggaran sebagai besar relatif terpenuhi dan mencukupi, dan sebagian hanya terfokus pada APBD kota. Sumber lainnya tidak dihitung dan kurang dimanfaatkan. Kekurangan dirasakan pada unit kos atau harga satuan pada perjalanan dinas. 4. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kesehatan di Kota Jambi terdiri dari berbagai sumber, yaitu APRD Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Anggaran bukan salah satunya penyebab keberhasilan program. Ada faktor lainnya yang meliputi faktor internal dan yang kinerja petugas, motivasi petugas, kesesuaian target dengan keadaan di lapangan. Faktor eksternal yaitu lingkungan masyarakat, kepercayaan, kesadaran, dan kooperatif masyarakat terhadap program dan kemitraan yang dibangun. KIA di Dinas Kota Jambi telah menggunakan pedoman P2KT bidang kesehatan dan menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Sedangkan analisa situasi, perumusan masalah, dan penetapan tujuan program menggunakan metode yang dapat mengakomodir kebutuhan sebenarnya. Dan alokasi anggaran program KIA termasuk salah satu program prioritas dibandingkan bidang lainnya. Anggaran yang disiapkan bagi peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan keluarga berencana pada tahun 2016 mengalami peningkatan berencana pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2015. Adapun realisasi penggunaan anggaran malah terjadi sebaliknya, di mana realisasi anggaran pada tahun 2015 sekitar 86,9%, sedangkan realisasi anggaran tahun 2016 sekitar 83,2%. Kesesuaian pembiayaan program KIA terhadap indikator capaian sesuai SPM di Dinas Kesehatan Kota Jambi yang realistis, ada yang tidak dan cenderung tidak realistis. Ketidaksesuaian target dengan kenyataan di lapangan disebabkan angka target pada setiap indikator SPM dihitung dengan membandingkan capaian pelayanan dengan sasaran proyeksi, tidak sesuai sama dengan kondisi di lapangan. Dari kelompok 1, jika ada Bapak dosen atau teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan kepada kami, mohon dipersilakan dan kami akan menjawab di forum berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak dosen yang sudah melihat hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian yang tidak jelas, mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.